Miracle. Dalam sebuah manuskrip Latin tua dari abad ke-9, seorang penyalin menulis sebuah frasa yang tetap menggema hingga hari ini. Tres non sunt dii, sed unus Deus. Bukan tiga ilah, melainkan satu Tuhan. Kalimat ini tidak hanya memuat sebuah keyakinan, melainkan teka-teki terdalam dari peradaban spiritual barat. Doktrin Tritunggal. Bagaimana mungkin tiga pribadi bisa tetap menjadi satu esensi? Bagi sebagian, ini adalah puncak kebenaran iman. Bagi yang lain, sebuah kontradiksi logika. Namun, bagi para penjelajah sejarah dan simbol, ini adalah sebuah kode kuno, sebuah konsep yang lahir dari pergulatan antara wahyu dan filsafat, dan menyimpan gema dari pola arketipal yang muncul di berbagai peradaban. Jauh sebelum kekristenan itu sendiri. Dalam episode kali ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan ke dalam labirin sejarah dan makna di balik konsep Tritunggal. Kita akan menelusuri akarnya dalam filsafat Yunani, melihat resonansinya dalam mitologi Mesir dan kebijaksanaan India, dan mengungkap simbolisme sakral dari angka 3. Ini bukanlah upaya untuk membuktikan atau menyanggah sebuah dogma, melainkan sebuah undangan untuk melihat Tritunggal sebagai sebuah mandala kontemplatif, sebuah peta kuno yang mungkin tidak hanya menggambarkan Tuhan, tetapi juga struktur terdalam dari kesadaran manusia dan alam semesta itu sendiri. Rahayu. Salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle. Jika Anda siap untuk melihat melampaui perdebatan dan menyelami misteri di baliknya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena perjalanan kita untuk memahami yang satu, seringkali harus melewati gerbang yang 3. Babak pertama, benih di tanah Helenistik. Konsep Tritunggal tidak muncul seketika dalam sejarah kekristenan. Ia tumbuh perlahan sebagai upaya para teolog awal untuk menjelaskan pengalaman spiritual mereka menggunakan bahasa filosofis yang dominan pada masa itu. Filsafat Yunani atau Helenistik. Dalam naskah-naskah Kristen paling awal seperti surat-surat Paulus dan Injil Yohanes, memang terdapat referensi samar terhadap Bapa, Anak, dan Roh. Namun, belum ada formula teologis yang kaku. Baru pada abad keempat, dalam konsili-konsili besar seperti Konsili Nisea dan Konstantinopel, doktrin ini mulai diformalkan. Tujuannya adalah untuk melawan ajaran-ajaran lain seperti Arianisme yang dianggap sesat, dan untuk menciptakan sebuah kesatuan doktrinal bagi Kekaisaran Romawi, yang saat itu mulai memeluk agama Kristen. Namun, para bapak gereja ini tidak berpikir dalam ruang hampa. Mereka adalah produk dari dunia yang telah direndam oleh pemikiran Plato dan Pythagoras selama berabad-abad. Filsafat Yunani kuno telah lama bergulat dengan konsep trias atau 3 aspek realitas. Pythagoras memandang angka 3 sebagai angka sempurna, awal, tengah, dan akhir. Plato, dalam dialognya Timaeus, menulis tentang 3 elemen metafisik. Sang pencipta, demiurg, bentuk ideal atau pola abadi, dan jiwa dunia. Maka, ketika para teolog Kristen awal mencoba menjelaskan hubungan antara Tuhan yang transenden, Yesus yang historis, dan Roh Kudus yang dirasakan di dalam batin, mereka secara alami menggunakan kerangka berpikir ini. Tuhan sebagai sumber asal, perwujudannya dalam firman, logos, dan kehadirannya yang terus hidup dan menginspirasi. Babak kedua, Gematria di peradaban kuno. Yang menakjubkan adalah pola 3 serangkai ini tidak eksklusif bagi pemikiran Yunani atau Kristen. Ia adalah sebuah gema universal. Di Mesir kuno, ribuan tahun sebelumnya, rakyat memuja triad dewa-dewi seperti Osiris, Isis, dan putra mereka, Horus.
Mereka adalah tiga kekuatan yang saling melengkapi: kematian, kebangkitan, sihir, keibuan, dan tatanan kekuasaan yang berasal dari satu sumber ilahi yang sama. Di India, dalam ajaran Vedanta, sifat dari realitas tertinggi, Brahman, dijelaskan dalam tiga aspek: Sat Chit Ananda, keberadaan, kesadaran, dan kebahagiaan mutlak. Dalam Hinduisme populer, kita juga mengenal Trimurti: Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang pelebur. Bangsa Celtic kuno di Eropa menggunakan simbol Triketra, tiga lengkungan yang saling bertautan, sebagai lambang dari tiga aspek dewi atau tiga dunia: langit, bumi, dan dunia bawah, yang kemudian diadaptasi oleh para misionaris Kristen sebagai lambang Tritunggal. Apakah ini bukti adanya pengaruh langsung? Ataukah ini adalah ekspresi arketipal dari cara batin manusia memahami realitas? Bahwa di balik segala keragaman, ada kesatuan, dan di dalam kesatuan itu, ada dinamika tiga kekuatan utama. Babak ketiga, simbolisme sakral angka 3. Bagi para pemikir kuno, angka bukanlah sekadar alat hitung. Itu adalah simbol dari prinsip-prinsip kosmik. Satu adalah simbol kesatuan primordial, sumber yang tak terbagi. Dua adalah simbol dualitas, perpecahan polaritas, terang gelap, pria wanita, baik buruk. Ia menciptakan ketegangan. Tiga adalah angka rekonsiliasi. Ia adalah sintesis yang lahir dari ketegangan antara 1 dan 2. Ia adalah harmoni. Dalam geometri, dibutuhkan 3 titik untuk membentuk bidang pertama, segitiga. Dalam narasi ada awal, tengah, dan akhir. Ketika ajaran Tritunggal menyatakan ada 3 pribadi dalam satu substansi, ini bukanlah pernyataan aritmatika. Ini adalah bahasa metaforis. Pribadi, persona dalam bahasa Latin, awalnya berarti topeng atau peran dalam teater. Ini menyiratkan 3 cara berbeda, di mana satu realitas ilahi yang sama hadir dan berinteraksi dengan ciptaan. Babak keempat, arsitektur kesadaran dan resonansi kuantum. Mari kita melangkah lebih jauh. Bagaimana jika arketip 3 serangkai ini bukan hanya simbol psikologis, tetapi juga mencerminkan struktur fundamental dari realitas itu sendiri, seperti yang kini mulai dipahami oleh fisika modern. Bayangkan sebuah analogi kuantum. Tritunggal bisa dilihat sebagai peta kuno dari proses manifestasi. Sang Bapa dapat dianalogikan dengan medan potensi murni atau quantum vacuum, sumber tak terlihat dari segala kemungkinan, yang sunyi, tak berawal, dan tak berakhir. Sang Anak, Logos, dapat dianalogikan dengan informasi atau hukum universal, prinsip keteraturan, cetak biru, atau kode matematika yang memberi bentuk pada potensi tak terbatas itu. Ia adalah firman yang membuat kosmos menjadi teratur, bukan kacau. Roh Kudus dapat dianalogikan dengan energi atau getaran kekuatan dinamis yang mewujudkan informasi menjadi materi. Ia adalah napas kehidupan yang membuat partikel-partikel menari, gelombang bergetar, dan realitas yang kita alami ini kolaps dari lautan kemungkinan menjadi kenyataan. Dalam kerangka ini, Tritunggal bukan lagi sekadar doktrin agama, melainkan sebuah deskripsi puitis dari arsitektur realitas, potensi, informasi, dan energi. 3 aspek ini berbeda namun tak terpisahkan dan berasal dari satu kesatuan yang sama. Babak kelima, refleksi batin, cermin jiwa manusia. Filsuf abad keempat, Santo Agustinus, menawarkan analogi yang indah. Ia melihat citra Tritunggal di dalam pikiran manusia itu sendiri. Ketika kita berpikir, ada 3 elemen yang tak terpisahkan pikiran itu sendiri: memoria, pengetahuan atau pemahaman kita tentang pikiran itu, intellectus, cinta atau kehendak yang lahir dari pengetahuan itu, voluntas. 3 unsur, namun tetap satu kesadaran. Psikolog Carl Jung juga melihat pola 3 serangkai ini sebagai archetype dari keutuhan psikis. Ia bisa melambangkan dinamika internal kita. Sang ayah, otoritas, superego. Sang anak,
kesadaran, ego yang berjuang, dan sang roh, intuisi, inspirasi, atau jiwa. Dari perspektif ini, misteri Tritunggal tidak hanya menantang logika kita tentang Tuhan, tetapi juga mengundang kita untuk merenungkan struktur batin kita sendiri. Manusia juga bergerak dalam 3 poros, asal-usul kita, masa lalu, akar, pengalaman kita di dunia, masa kini, perwujudan, yaitu dorongan spiritual atau pencarian makna yang menghubungkan keduanya. Masa depan, inspirasi. Kita telah menyusuri lorong-lorong kuno, dari konsili abad keempat, filsafat Yunani, hingga gema arketipal dalam psikologi modern. Tritunggal pada akhirnya bukanlah sebuah masalah matematika yang harus dipecahkan. Ia adalah sebuah mandala untuk kontemplasi. Sebuah simbol yang tidak dimaksudkan untuk dipahami sepenuhnya, tetapi untuk direnungkan perlahan. Ia menunjukkan bahwa realitas tertinggi mungkin tidaklah datar atau tunggal dalam arti sempit, melainkan melibatkan relasi, gerak, dan kedalaman yang tak terhingga. Ia mengajarkan bahwa keutuhan tidak selalu berarti keseragaman, tetapi bisa lahir dari harmoni antara unsur-unsur yang berbeda. Di balik semua perdebatan teologis, mungkin pesan tersembunyinya adalah ini. Sama seperti yang ilahi yang merupakan misteri 3 dalam 1, demikian pula diri kita. Kita adalah kesatuan dari tubuh, pikiran, dan roh. Kita adalah harmoni dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita adalah perpaduan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Memahami misteri Tritunggal pada akhirnya adalah sebuah undangan untuk memahami misteri diri kita sendiri. Rahayu.